Baik, saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Saya akan bacanya ya di 2 Timotius pasal 4 ayat 1. 2 Timotius pasal 4 hanya satu ayat saja. Oke, demikian bunyi firman Tuhan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Nah, saudara-saudara, malam ini tema yang ingin saya angkat adalah 7 penghakiman yang kita temukan di dalam Alkitab. Ya, jadi malam ini kita akan belajar bersama-sama bahwa di dalam Alkitab ada 7 penghakiman atau penghukuman yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, ayat yang tadi kita baca dengan jelas Paulus mengatakan ya bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Perlu kita ingat kembali, saudara ya, bahwa Allah sifatnya adalah Maha Kudus. Jika Allah yang Maha Kudus, maka orang-orang yang telah berdosa, bagaimana bisa berjumpa dengan Allah? Tentu dia harus dikuduskan, baru bisa datang kepada hadirat Tuhan atau masuk surga. Allah itu bersifat juga Maha Kuasa ya, dia berdaulat atas segala ciptaannya. Allah itu maha adil dan benar dalam segala judgment, dalam tindakan, dalam penghukuman. Allah itu sangat-sangat adil dan benar. Allah itu maha kasih. Nah, Allah itu panjang sabar dan yang lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, manusia yang telah berdosa, kalau kita lihat bahwa dari awalnya dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia ya, yang tanpa ada dosa. Dia bisa bergaul dengan Allah, bisa ketemu dengan Allah. Tapi setelah dia berdosa, maka dia tidak bisa lagi ketemu dan bersekutu dengan Allah. Allah ingin menunjukkan sifat-sifatnya kepada manusia yang berdosa. Maka dia harus menyatakan dirinya kepada manusia itu bahwa dia adalah Allah yang kudus. Anda berdosa, ya tidak mungkin bisa datang kepadaku. Anda berdosa, tapi aku ingin menyatakan kasihku yang besar kepada manusia dengan cara menyediakan jalan keluar untuk menyelesaikan dosa. Maka itu Allah menyatakan kasihnya, mengutus Yesus Kristus putranya untuk mati menebus dosa manusia agar kita orang berdosa bisa disucikan dosanya dan bisa masuk surga. Nah, dosa memang harus dihukum. Setiap orang yang melanggar pelanggaran Tuhan atau melanggar hukum Tuhan memang harus dihukum, harus diadili. Maka itulah malam ini kita lihat bahwa ada 7 penghakiman yang diajarkan oleh Alkitab firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, saudara-saudara ya. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 dan 17, di sana mengatakan bahwa di pengadilan justru tidak ada keadilan. Saudara ya, Allah akan mengadili, menghakimi ada orang benar maupun juga orang yang tidak benar. The wicked man juga ya, demikian firman Tuhan ya. Dan juga tadi yang kita bacakan 2 Timotius pasal 41. Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, yang pertama kita lihat ya, penghakiman ya atau yang pertama adalah tentang penghakiman dosa di atas kayu salib di Golgota. Siapa yang dihakimi di atas kayu di Golgota, saudara-saudara? Tentu dia adalah Putra Allah, Yesus Kristus, menanggung dosa manusia. Nah, manusia yang berdosa memang harus dihukum,
tapi Allah tidak mau manusia dihukum masuk ke neraka ya, mendapatkan hukuman kekal. Tapi Yesuslah yang datang. Dia mengambil tempat saudara dan saya. Maka dia dihukum karena dosa kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 kan jelas ya. Dan sangat jelas bahwa upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Memang dosa harus dihukum. Orang yang melanggar hukum harus dihakimi atau diadili ya, dan diberikan penghukuman kan begitu. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, Allah memberikan hukuman atau hukum-hukum atau hukum Taurat kepada orang Yahudi ya, adalah untuk supaya mereka itu ya bisa menjadi manusia yang taat hukum dan sebagainya, supaya jangan dihukum begitu. Karena apa? Karena sifat manusia ini selalu berontak, hidupnya tidak beretika, tidak bermoral, maka harus dikasih hukum-hukum normatif atau hukum-hukum moral, hukum-hukum seremonial kepada manusia. Kalau orang Yahudi yang mentaati hukum Taurat, hukum seremonial sebagainya, maka mereka akan hidup kan? Maka mereka bisa diselamatkan karena taat hukum Taurat. Nah, saudara, di atas bumi ini pun juga demikian ya. Setiap orang-orang itu kalau bersalah itu kan harus dihukum sesuai dengan hukum. Ada yang pakai hukum agama, ada yang pakai hukum moral yang dibikin oleh manusia kan, supaya menertibkan manusia di atas bumi ini. Nah, karena itu Yesus datang dihakimi atau dihukum karena dosa kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 3:14 ya, di mana Musa ya, dia di belantara meninggikan ular di padang belantara. Nah, begitu juga anak manusia harus ditinggikan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memiliki hidup yang kekal. Tapi ingat, Yesus bukan ular ya. Itu hanya ular itu kan hanya satu simbol di mana orang Yahudi, orang umat Israel yang digigit ular itu. Nah, kalau memandang ular itu yang ditinggikan Musa itu mereka bisa sembuh. Nah, ini maka itu Musa mengatakan demikian juga kan Kristus harus ditinggikan ya. Jadi barang siapa yang memandang kepada Yesus yang mati di kayu salib ya di Golgota, dia akan sembuh dari penyakitnya apa? Penyakit dosa. Dosanya akan sembuh, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya sudah kita lihat ada penghakiman ya. Penghakiman kehidupan apa nama itu penghakiman hukuman sehari-hari ya. Yang pertama kepada orang percaya. Nah, orang percaya dalam kehidupan sehari-hari juga saudara kan kita manusia atau orang Kristen atau orang percaya ya kita bisa berdosa ya, masih bisa berdosa ya. Masih bisa jatuh ke dalam dosa ya. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai orang Kristen ya tidak menyadarinya ya. Mungkin juga bisa menyadarinya juga saudara ya. Yang masih mau tergoda oleh dosa, jatuh ke dalam dosa, atau istilahnya kalau kita pakai bahasa anak-anak itu nakal gitu ya. Nah, kalau kita nakal ya tentu Bapak akan memukul kita, menghajar kita ya. Ya, mendidik kita supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ada juga orang Kristen yang sudah diingati, udah ngerti, nggak mau sadar-sadar. Nah, dalam kehidupan sehari bisa Tuhan menghukumnya, saudara ya. Ya, hukum dengan apa? Dengan sickness, dengan penyakit ya. Nah, ini bisa kita baca ya di Korintus 1 Korintus pasal 11. Saudara, di sana kan cara memperingati atau mengadakan perjamuan Tuhan dengan cara sembarangan ya. Akhirnya mereka ada yang lemah tubuh, sudah lemah tubuh kemudian ada yang mati loh saudara. Nah, mati ya tentu mati kalau orang yang percaya berdosa ya jiwanya kan diselamatkan ya kan gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi penghukuman terhadap orang percaya ya bisa jadi adalah
dikasih penyakit. Dan juga Paulus juga kadang-kadang mengingatkan kita ya, bahwa tidak semua penyakit yang kita alami itu berasal juga dari penghukuman. Itu juga bisa datangnya dari si iblis. Adalah untuk apa? Supaya kita ini selalu bersandar kepada Tuhan. Masih ingat kisah ceritanya Rasul Paulus ya? 3 kali dia berdoa ya, supaya duri dalam dagingnya pergi kan gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, kasih karuniaku ya selalu menyertai Paulus kan begitu ya. Paulus mengatakan dikasih itu supaya aku tidak sombong, tidak congkak, tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, kadang-kadang juga kita perlu hati-hati ya dalam penilaian ini, saudara. Kan? Nah, jadi kita lihat ada lagi yang penghukuman sehari-hari bukan hanya kepada orang percaya, juga kepada orang yang tidak percaya kan, saudara. Mereka yang benci Kristen, mereka yang benci orang percaya, dan mereka yang mengasihi kejahatan, yang hidup dalam kejahatan, wah, ini pun pasti akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca di Yohanes 3, 18, 19, mereka yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus, sebenarnya mereka sudah ada dalam hukuman. Sudah ada dalam hukuman loh. Kenapa? Karena terang itu telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ayat 19 daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Oh, ini orang-orang yang dikasih kesempatan lagi supaya menjadi orang yang baik gitu ya. Makin tambah jahat, menganiaya orang Kristen kan begitu kan, melawan kebenaran gitu loh, melanggar etika kan bisa ya, melanggar moral. Nah, kan begitu. Apalagi kita sekarang masih ribut di Indonesia kan, gara-gara pemilu ini kan melanggar katanya etika moral dan sebagainya ya. Saudara, nah ini kan yang terjadi begitu saudara-saudara ya. Nah, kita mau supaya manusia itu yang beragama, berbudi luhur, beretika, ya kan betul nggak? Bermoral, gitu loh. Cara tutur kata kita, bagaimana kita anak muda ngomong sama orang tua, yang muda ngomong sama yang gede, kan gitu kan? Yang tua juga ngomong sama orang lain. Tutur kata kita harus ada beretika juga ya. Dalam hukum itu juga ada etika moral yang menjadi sangat tinggi, karena etika dan moral itu lebih tinggi daripada hukum yang dibikin oleh manusia gitu. Ya, maka itulah kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sebelum mereka mendapatkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum lain, orang-orang PL itu bagaimana mereka bisa hidup satu dengan lain? Nih, memakai hati nurani kan, conscious. Penting ya conscious? Yes, conscious. Nah, kan kita jadi ribut sekarang. Ribut apa? Orang Kristen ada yang pilih satu, ada pilih dua, ada pilih tiga, ngomong sana jelek, ngomong sini jelek, dan sebuah jelek. Nah, ingat pemilu itu memang begitu, saudara-saudara. Ya, sekalipun pilihan kita nanti tidak terpilih, tidak apa-apa. Karena Anda sudah berdoa kan, kita berdoa sesuai dengan hati nurani kita pilih orang. Tapi ingat, orang yang melanggar hukum pasti akan dihukum Tuhan, saudara. Sudah pasti itu. Ya, Anda semua orang harus ingat, penghakiman yang adil itu adalah Tuhan kan? Yesus adalah apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, orang yang tak percaya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan bisa kirim malapetaka, bencana alam, tsunami. Nah, banyak orang berkata itu dalam ini kan fenomena yang terjadi gitu ya sehari-hari, ya kecelakaan dan sebagainya, badai dan sebagainya, itu merupakan peringatan bisa, dan juga ada hukuman. Yes, kita mengatakan ya bisa Tuhan menghukum ya setiap bangsa yang jahat, dan bisa dihukum oleh Tuhan karena Dia adalah Allah yang maha adil dan benar ya, pasti akan menghukum orang. Kemudian yang ketiga kita lihat ya, penghakiman Kristus, ya kursi penghakiman Kristus yang terkenal itu ya di 2 Korintus pasal 5-10 itu. Nah, ini adalah setelah orang-orang Kristen
orang-orang percaya milik Kristus atau gereja Kristus ini, satu hari Alkitab mengatakan di surat Tesalonika, di rapture, diangkat, maka kita dan yang mati dalam Kristus yang di dalam kuburan bangkit duluan, kita yang hidup tiba-tiba kita change, berubah tubuh kita yang mulia, kita semua akan naik ke angkasa bertemu dengan Yesus. Di sanalah kita akan dijudge, kita akan diadili dalam kursi pengadilan Kristus. Menghukum kita apa? Mengadili kita apa? Yaitu memberikan setiap orang ya reward sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa yang dia buat di atas bumi ini. Ya, jadi Paulus juga mengingatkan orang-orang Kristen di Roma pasal 14. Ingat, kita masih di bumi ini, janganlah kita menghakimi saudara-saudara kita seiman ya, pakai kacamata diri sendiri, menghakimi pakai pendapat kita sendiri, itu sangat subjektif. Ya, makanya kita jangan cepat-cepat beropini dengan orang dan sebagainya. Jangan kita menghakimi ya. Tapi kita bisa menegur, boleh. Kita bisa mengoreksi, yes, bisa. Kalau misalnya saudara kita sudah salah jalan gitu ya, salah arah, kita bisa, tapi bukan istilah tanda kutip menghakimi orang. Oh, kamu sesat, kamu sesat. Tentu ada yang sesat benar, itu sudah ya. Ada yang sesat, kita kamu salah, betul itu. Kita tidak menghakimi. Kenapa? Nggak sesuai dengan namanya Injil Kristus kan? Nah, makanya Paulus di sana kan di Efesus mengatakan kita di Filipi ya kita harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini jelas. Jadi kursi penghakiman Kristus untuk orang yang percaya, mereka yang telah born again, mereka yang diangkat, di rapture, bertemu Yesus di angkasa. Nah, kemudian lagi yang keempat itu ya, adalah penghakiman orang Israel di hari tribulasi. Nah, ini memang harus kita tahu beda ya. Dalam sejarah perlu kita ingat bahwa umat Israel tegar tengkuk, selalu berontak, selalu tidak taat, selalu tidak setia, maka Tuhan menghukum mereka loh, saudara. Nah, datang malapetaka baru mereka bertobat. Mereka kalau sudah dihukum baru teriak, oh ya Mesias kirimlah ayat Tuhan kirim Mesias ya, kalau juru selamat ya. Nah, Tuhan kirim Gideon, Tuhan kirim Simpson dan sebagainya ya. Nah, itu semuanya type of Christ ya, juru selamat untuk menyelamatkan their nations, their bangsa, begitu. Nah, Tuhan hukum sehari-hari ada. Ya, ini namanya hukuman yang untuk bangsa Israel kan begitu. Nah, tapi saudara-saudara, dalam perjalanan sejarah umat Israel itu banyak kali kita lihat itu umat ini memang dihukum Tuhan ya. Yang paling mengerikan itu dalam Perang Dunia yang pertama, yang kedua itu ya, ada Holocaust itu ya. Wah, ini dalam sejarah umat manusia itu hanya umat Yahudi saja yang catat yang dibasmi begitu keji kejam oleh Hitler. Nah, ini sangat tidak masuk akal sebenarnya cara kita berpikir sejarah manusia ya. Kok bisa berani begitu keji, begitu tidak ada empati kemanusiaan lagi ya. Besar kecil semua orang nggak, karena apa? Untuk mengirit peluru mereka masuk ke tempat gas itu ya, masuk ke dalam ya. Jadi mereka isap gas langsung mati ya. Bayangkan itu ya hukuman Israel. Nah, di akhir zaman Yesus sendiri juga mengatakan bahwa bangsa ini akan mengalami tribulasi, great tribulation. Dan menjelang tribulasi mereka akan mengalami itu. Nah, nanti apa yang terjadi itu kita lihat di masa Great Tribulation 7 tahun ini. Waduh, Israel itu benar-benar akan menderita luar biasa nanti ya. Tapi akhirnya mereka akan berseru minta tolong kepada Mesias
Kristus suruh dia datang menyelamatkan sisa orang Israel yang bertobat gitu ya. Nah, Tuhan akan menolong. Maka kalau kita lihat ini yang penghakiman orang bangsa Yahudi ini, Israel ini ya, juga terdapat di Yeremia pasal 30 ayat 5 dan 7 ya. Itu yang disebut, yang terkenal dalam teologi itu Jacob's Trouble. Nah, banyak orang mengatakan Jacob's Trouble itu udah digenapi dalam sejarahnya orang Israel ya. Di masa depan tidak ada lagi. Nah, tapi kita sebagai gereja yang menganut dispensationalisme, nah, kita mengatakan bahwa akan datang umat Yahudi Israel akan mengalami tribulasi atau penghakiman yang sangat-sangat mengerikan. Itu kita bisa temukan di Matius pasal 24 ya, ayat 20 sampai 21. Nah, kemudian yang kelima, nah, penghakiman kepada bangsa-bangsa. Nah, ini tadi khususnya bangsa Israel. Sekarang bangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa ini yang pernah menyakiti Israel, yang pernah menakluk Israel. Nah, sekarang kan hilang ya di hukum Tuhan juga ya. Hilang satu persatu. Nah, Assyria nggak ada lagi, Nebukadnezar nggak ada lagi, dulu Mesir juga kita lihat sudah nggak ada lagi, juga Edom, apa negara-negara Yordania dulu juga dihukum Tuhan, sampai mereka pun nggak ada lagi namanya bangsanya gitu kan, suku bangsanya nggak ada lagi gitu loh, saudara-saudara ya. Tapi di akhir zaman, nah di akhir zaman kita lihat bangsa-bangsa akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Nah, maka itulah yang kita lihat ada dipisahin di antara domba dan kambing itu. Nah, ini adalah penghakiman nanti satu hari ya di uh, penghakiman kepada bangsa-bangsa, saudara-saudara ya. Kemudian lagi ada namanya lagi penghakiman tata putih orang-orang yang terhilang. Saudara bisa baca itu di Wahyu 20, 11 dan 15. Ini tata putih itu artinya setelah 1000 tahun selesai kerajaan, kemudian maka akan ada penghakiman tahta putih, kita mengatakan ya. Nah, saudara bisa baca Wahyu 20, 11 ya. Coba kita baca. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak temukannya lagi. Ya, nah, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, ini adalah penghakiman tata putih. Ya, kita percaya ini setelah 1000 tahun selesai gitu ya. Nah, kemudian lagi ada lagi yang dimasukkan, yang satu lagi ya juga termasuk penghakiman terhadap malaikat-malaikat. Nah, ini jarang orang Kristen menyadarinya ya. Nah, Paulus juga mengatakan, Pak, banyak orang ya tidak tahu. Paulus mengungkapkan rahasia ini, saudara-saudara ya, bahwa orang-orang percaya, orang-orang milik Kristus ya, akan menghakimi malaikat-malaikat. Dari malaikat yang mana? Ya, the fallen angels, begitu ya. Saudara bisa baca 1 Korintus pasal 6 ayat 3 ya. Coba kita lihat ya. Nah, banyak orang Kristen tidak menyadari, tidak tahu ini ya. Paulus mengasih tahu, katanya begini, tidak tahukah kamu? Nah, itu coba kan, know you not, katanya, bahwa kita, nah kita itu tentu kita ini adalah orang percaya ya, milik Tuhan ya, akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari ya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita satu hari ya, orang-orang percaya tentu yang sudah ditetapkan Tuhan siapa itu akan menjadi hakim, menghakimi para malaikat-malaikat yang berdosa, malaikat-malaikat yang jatuh itu, yang berontak kepada Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara, setelah kita pelajari ada 7 ya dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita
ada 7 penghakiman yang akan terjadi. Ya, kiranya Tuhan menolong kita memahami akan kebenaran ini, ya, supaya iman kita bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.